Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dahulu. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Marilah anak-anak, kita mulai belajar hari ini dengan materi bentuk soal ujian. Kita semua sudah mengetahui nanti pada tanggal 28 kita akan menghadapi ujian. Di sini Bu Elis akan menyampaikan bentuk-bentuk soal ujian yang akan muncul pada tanggal 28. Nah, materi yang muncul pada tanggal 28 nanti sekitar berita dan ISP. ISP maksudnya ikan, slogan, dan poster. Tuh anak-anak, yuk kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini bentuk soal ulangan harian. Nah, ini nanti insya Allah kurang lebihnya materi yang keluar, bentuk soal ujian yang bakal keluar tanggal 28 itu seperti ini. Contohnya seperti ini. Nomor 1, Wina diminta Bu Guru menuliskan cerita kejadian nyata. Berarti cerita apa kejadian nyata? Lah cerita kejadian nyata itu kan namanya berita, ya kan? Wina bingung. Akhirnya Wina menulis peristiwa yang dilihatnya di depan rumah. Anda nanti, jadi Anda akan diminta membuat hal yang sama seperti Wina. Apabila Anda nanti mengerjakan dengan baik, tulisannya bagus, mudah dibaca, terus ceritanya itu juga mudah dipahami, skor nilai Anda itu 20. Skor nilainya 20. Itu ya. Soal nomor 2 nanti berkait erat dengan soal nomor 1. Lengkapilah cerita itu. Dan cerita itu berbentuk berita. Lah kan ceritanya cerita nyata, ya kan? Lengkapilah cerita itu dengan unsur-unsur berita. Lah unsur-unsur berita kan ada 6. Adik Simba. A itu apakah? D itu di mana? K itu kapan? C itu siapa? M itu mengapa? Terus ba itu bagaimana? Kalau Anda mengerjakan soal nomor 2 ini dengan baik, maka skor nilainya 10. Lah kalau tidak dikerjakan bagaimana Bu Elis? Ya tidak mendapat skor. Terus bagaimana skornya dari mana? Ya, kalau Anda mengerjakan dengan baik, skornya 10, gitu ya. Soal nomor 3 masih juga berkaitan dengan soal nomor 1 dan nomor 2. Berikan kesimpulan pada berita, maksudnya cerita yang tadi Anda tuliskan. Berikan kesimpulan pada berita yang kamu buat. Jadi Anda diminta membuat kesimpulan. Skor nilai Anda 20 jika Anda dapat mengerjakannya dengan baik. Ingat, tulisan yang bagus benar-benar mempengaruhi hasil kerja Anda. Lah terus kalau tulisannya itu sulit dibaca, terus maksudnya itu tidak dapat dipahami, lah terus bagaimana? Jadi tulisan Anda itu harus bagus dengan baik, nggak usah tergesa-gesa.
ditulis dengan jelas, mudah dibaca. Gitu anak-anak ya. Yuk kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, kalau tadi soalnya, saya akan memberikan contoh jawabannya. Jadi tadi kan soalnya terkait soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Lah ini jawabannya. Lah jawaban yang dibuat itu harus sesuai dengan kenyataan, tidak boleh mengada-ada, nggak boleh korupsi data, itu namanya dosa, ya kan? Diodo SASA, dosa. J aja HAT, jahat, nggak boleh. Korupsi data namanya, harus benar-benar berita nyata. Yuk kita baca bersama, ini jawabannya. Tetanggaku bernama Mas Ferry. Dia bekerja di rumah sakit Gringging Kediri. Profesinya sebagai instalator alat medis. Instalator alat medis. Jadi menyambungkan, menghubungkan, memberikan kabel pada peralatan-peralatan medis di rumah sakit. Pada musim COVID seperti ini, dia juga beraktivitas mengantarkan jenazah yang telah melalui protokol kesehatan. Suatu saat ada sebuah mobil ambulan berhenti di depan rumahku. Mobil ambulan berhenti di depan rumah. Saya mengira terjadi sesuatu pada keluarga yang baru saja berangkat kerja. Jadi Wina tadi menyangka bahwa keluarganya ada yang kenapa-kenapa, kecelakaan, meninggal dunia. Ya kan biasanya ambulan kan mengangkut hal-hal seperti itu. Setelah Wina itu tadi keluar, apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata Mas Ferry membawa tumpukan piring. Piring tersebut jumlahnya sangat banyak. Piring itu dipakai untuk mensukseskan acara makan bersama dalam rangka merayakan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Acara tersebut dirayakan di lingkungan keluarga besar Rumah Sakit Gringging Kediri, disingkat RSN. Jadi menyangka bahwa ambulan tadi itu disangka mengangkut jenazah, mengangkut orang sakit, ternyata mengangkut piring. Lah piring-piring itu jumlahnya sangat banyak, digunakan untuk acara makan bersama dalam rangka merayakan 17 Agustus Hari Kemerdekaan RI. Itu kan sebuah kejadian nyata. Nanti Anda diminta membuat hal seperti ini. Bisa kejadian tentang adik Anda, bisa kejadian tentang kucing Anda, bisa kejadian macam-macam. Banyak kejadian-kejadian yang kadangkala lucu dan membuat kita terpingkal-pingkal. Bisa Anda tuliskan. Ingat, tidak boleh lupa, harus merupakan kejadian nyata. Kita tidak boleh korupsi data, ya. Diodo SASA, dosa. Kita lanjutkan slide berikutnya. Ya, ini kalau tadi kita sudah selesai mengerjakan soal nomor 1, sekarang kita mengerjakan soal nomor 2. Ini jawaban soal nomor 2. Tadi jawaban soal nomor 2 diminta menuliskan unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita itu kan adik Simba. A itu apa, D itu di mana, K itu kapan, C siapa, M mengapa, terus ba bagaimana. Apa toh itu ambulan? Di mana? Di depan rumah. Kapan itu terjadi? Tanggal 17 Agustus. Siapa? Mas Ferry. Mengapa? Mengambil piring. Bagaimana
itu bisa terjadi. Ambulan yang dikira mengangkut jenazah, dikira mengangkut orang sakit, ternyata mengangkut piring untuk acara suksesnya makan bersama tanggal 17 Agustus. Itu bagaimana? Berikutnya. Nah, jawaban soal nomor 3. Anda diminta membuat kesimpulan berita. Bagaimana kesimpulan berita itu terjadi? Ya. Mobil ambulan parkirnya di depan rumah, dikira membawa jenazah, ternyata mengangkut piring untuk acara hari ulang tahun Republik Indonesia di lingkungan rumah sakit. Untuk menyimpulkan itu ada 3 langkah. Membaca, memilih kalimat penting, maksudnya memilih kata-kata kunci, jadi kata-kata yang penting saja. Sedangkan yang ketiga, menuliskannya. Begitu cara membuat kesimpulan berita. Materi berikutnya, slide selanjutnya yuk. Nah, soal nomor 4. Nanti soal yang muncul bentuknya itu seperti ini. Dahulu pada tahun-tahun sebelumnya bentuk soalnya itu hanya ada pada bagian yang paling bawah. Berikan contoh slogan, boleh bentuk gambar maupun bentuk kalimat. Itu tok titik. Tapi sekarang tidak. Harus dikaitkan dengan kejadian nyata. Harus dikaitkan dengan kehidupan yang senyatanya. Contohnya seperti ini ya. Soal nomor 4. Tia mendapatkan PR. Dia tidak dapat menjawab PR tersebut. Tidak dapat menjawab. Tolong bantulah Tia mengerjakan PR-nya. Jadi Anda diminta membangun rasa kemanusiaan Anda untuk menolong orang lain, ya kan? Anda diminta untuk membantu orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang yang lain, gitu. Anda diminta membantu Tia. Inilah soal yang membuat Tia menjadi pusing kepala. Soalnya seperti ini. Berikan contoh slogan. Boleh bentuk gambar, juga boleh bentuk kalimat. Kalau Anda dapat menyelesaikan jawaban ini dengan baik, maka skor nilai yang Anda terima itu 20. Maksudnya mengerjakan dengan baik, saya ulangi, Anda dapat menuliskannya dengan tulisan yang baik, tulisannya rapi. Lalu yang kedua, tulisannya jelas. Jelas bagaimana toh Bu Elis? Jelas, mudah dibaca. Coretannya banyak, itu namanya ndak rapi kalau coretannya banyak. Misalnya digunakan stipo, boleh, tapi cara menstiponya harus rapi juga. Disetipo pelan-pelan, nggak usah tergesa-gesa. Jadi kita menulis, mengerjakan dengan cara yang profesional begitu ya. Yuk kita lanjutkan slide berikutnya. Kalau tadi soalnya, kalau ini jawabannya. Ini contoh slogan. Membakar hutan sama dengan membakar paru-paru dunia. Dulu slide ini sudah saya tayangkan. Nah, di sini Anda nanti pelajari, insya Allah materi yang keluar tanggal 28 nanti, ya sekitar itu, berita, terus ISP ya apa tuh Bolis? ISP itu iklan, slogan, dan poster. Loh, lah slogan yang ini maksudnya bagaimana? Lah itu di tulisannya paling bawah itu ada tulisan, maksud slogan tersebut adalah kita tidak boleh membakar hutan sembarangan, karena membakar hutan sama dengan
membakar paru-paru penduduk dunia. Lah kalau yang dibakar sampah 3 lembar atau 10 lembar enggak masalah. Lah kalau yang dibakar hutan, aduh bisa berbulan-bulan itu asapnya. Bikin batuk, bikin sesak nafas gitu. Yuk kita lanjutkan slide berikutnya. Kalau tadi slogan bentuk gambar, kalau yang ini slogan dalam bentuk kalimat. Nah, ternyata banyak ya. Misalnya lebih banyak lagi bisa lihat di Mbah Google. Bisa banyak. Slogan ini memberikan support, memberikan dorongan kepada kita untuk menjadi lebih baik. Jadi membangun angan-angan kita menjadi lebih baik. Tiada hari tanpa prestasi. Kan? Kita setiap hari harus memiliki prestasi. Ibadahnya ditingkatkan, belajarnya ditingkatkan, membantu orang tuanya ditingkatkan, semakin baik, semakin menyenangkan. Berikutnya, pendidikan adalah jalan, bukan tujuan. Jadi pendidikan itu hanya jalan saja, bukan tujuan. Masa depanmu adalah apa-apa yang kamu lakukan pada hari ini, itu masa depanmu. Masa muda bukanlah waktu untuk berleha-leha, saling menyapa, saling berbagi, saling mengajari. Masa depan yang baik mulai dari sekolah ini. Kita mulai dari sekolah ini ya. Sekolahku, masa depanku. Carilah ilmu, pelajari dan bagikan kepada orang lain. Iya kan? Belajar bersama, sukses bersama. Kita belajar bersama, sukses bersama. Bodoh itu pilihan. Jadi belajarlah. Bodoh itu pilihan, belajarlah. Jadilah manusia berguna, banggakan orang tua kita, jangan kita terlena. Belajarlah dengan tekun demi masa depan yang gemilang. Pendidikan di awal terasa pahit, tapi akhirnya pasti terasa manis. Nah, ini sudah saya bacakan, sudah saya sampaikan, mudah dipahami sehingga kita menjadi tersupport, kita menjadi tersemangat untuk menjadi lebih baik. Raihlah mimpimu walaupun itu setinggi langit. Bila Anda memiliki ilmu, ilmu akan menuntun Anda ke jalan yang baik. Nah, ilmu itu akan menuntun Anda ke jalan yang baik. Belajarlah terus, belajar agar berguna untuk masa depan bangsa. Slide berikutnya. Loh, ternyata slogan yang dalam bentuk kalimat itu banyak ya, banyak sekali. Pada Mbah Google, nanti Anda bisa menemukan misalnya ada 3 lembar, 4 lembar, 9 lembar dan seterusnya banyak sekali. Slide berikutnya. Ayo, slide berikutnya. Nah, contoh soal nomor 5. Ini contoh bentuk soal yang nomor 5. Dahulu Anda akan mendapatkan soal buatlah contoh iklan gitu saja. Tapi untuk tahun-tahun sekarang tidak bisa seperti itu. Harus dikaitkan dengan kejadian nyata, dengan kejadian sebenarnya, dengan kehidupan yang kita alami sehari-hari. Contoh soalnya seperti ini. Buti Nur Hamid adalah seorang direktur pabrik Soklin. Nah, seorang direktur pabrik Soklin. Ia memberikan tugas kepada 3 orang anak buahnya untuk membuat sebuah iklan tentang Soklin lantai. Jadi anak buahnya diminta untuk membuat iklan tentang Soklin lantai. Karena COVID-19,
karena COVID, 2 orang karyawan terkena lockdown, tidak bisa keluar rumah, jadi tidak dapat masuk kerja, ya kan? Terus selanjutnya, hanya seorang karyawan bernama Agung harus mengerjakan tugas tersebut. Tolong bantulah Agung membuat iklan soklin lantai. Jadi diminta membuat iklan soklin lantai. Yang membutuhkan iklan itu sebenarnya siapa? Yang membutuhkan iklan kan pabrik-pabrik produk tertentu. Nah, terus konsumen itu diberitahu bahwa muncul produk-produk yang seperti dalam iklan tersebut. Bagaimana jawabannya? Kita lihat slide berikutnya. Nah, contoh iklan seperti ini. Contoh iklan soklin lantai. Sepemahaman kita yang sudah terkenal pada produk-produk di masyarakat, yang namanya soklin itu kan berbentuk bubuk, berbentuk sabun bubuk. Kalau ini tidak, soklin lantai ini berbentuk cairan yang digunakan untuk membersihkan lantai, sehingga lantai menjadi bersih, mengkilat dan wangi, begitu. Maksud iklan tersebut adalah menawarkan produk iklan untuk pembersih lantai. Macam-macam, ada Floridina, ada teh pucuk, ada Rinso, ada Miwon dan sebagainya banyak sekali. Slide berikutnya. Ayo slide berikutnya, Mas Wildan. Nah, ini yang terakhir. Semoga bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.